Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid, guru kelas Min 4 Lampung Selatan. Saat ini saya sebagai mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 5 bab 8 dengan tema kebersamaan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sudah sehat? Baik. Ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Yaitu sangat berharga sekali yang namanya sehat. Baik. Hari ini sebelum masuk ke materi kita absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Tapi yang nggak hadir tidak hadir. Ada siapa aja? Sudah, itu tiga orang. Kemana semuanya? Sakit semuanya. Tidak ada yang
Pahamannya ya? Bapak kita yang sakit, kita doakan bersama semoga lekas sembuh penyakitnya. Amin. Dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa lagi. Oke. Hari ini materinya adalah mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Belajar tidak selalu di rumah. Oke. Untuk mengawali materi sebelumnya, ya, perlu kasih gambar. Ya, di sini ada gambar mencirikan apa ini? Perasaan kita, ya. Jadi nanti kita isi atau kita pilih dari salah satu gambar itu yang menurut kalian itu sesuai dengan perasaan kalian ya di hari ini. Oke ya, paham ya? Bisa pengerjaan ini nanti ya. Nah, dipilih saja, kemudian Pak Guru minta nanti diisikan atau diuraikan menurut pengalaman kamu, perasaan kamu saat ini sesuai gambar itu di belakang sini ya. Oke ya, jangan dikasih nama, nggak apa-apa, dikosongkan saja, ceritakan, dipilih sesuai dengan perasaan kamu pilih, kamu lihat di salah satu gambar yang telah disediakan. Oke, paham ya? Oke, bisa dilaksanakan ya. Ini siswa kan ya yang hadir ya. Baik, coba diperhatikan kegiatan membuka perasaanmu. Jadi dituntut kalian untuk menceritakan ya, atau berbagi. Nih, pernahkah kalian mengalami peristiwa di bawah ini? Ya. Apa yang kalian rasakan? Lihat tulisannya di atas. Dibaca dari atas ya. Pernahkah kalian mengalami peristiwa di bawah ini? Apakah yang kalian rasakan? Saatnya berbagi. Tuliskan pengalaman kalian dalam kertas kecil ya, di belakang saja yang sudah disediakan. Terus jelaskan perasaan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nomor 1 itu pilihannya, kalian diberi nama julukan ya. Julukan, pokoknya julukannya apa? Nah, kan masing-masing ya. Ya, biasanya kan julukannya agak jelas. Pernah kan dijuluki sesuatu tidak sesuai nama kan? Pernah ya? Ya, tapi kalau sudah terbiasa kadang biasa aja ya, senang ya. Tapi ketika di tempat umum malu ya, karena sesuai nama aslinya. Dijuluki yang nggak jelas itu kebiasaan berteman biasanya. Terus nomor 2, tempat makan kalian tersenggol sampai jatuh. Minum sama makan ya, terserah ya. Penting itu gambaran. Pernahkah hal itu terjadi? Kalau memang cocok buat perasaan kamu saat ini, kamu pilih boleh. Nomor 3, ditertawakan karena apa yang kalian ucapkan atau lakukan. Mungkin mengalami apa ya, salah atau apa, diketawakan. Itu kalau nggak di tempat umum sih enjoy aja ya. Tapi kalau di tempat umum rasanya pasti malu, ya kan? Kira-kira seperti itu, mengalami atau tidak. Terus nomor 4, kalian disuruh-suruh melakukan ini dan itu. Tuh. Terus kalau di sekolah apa?
terkait apa? Ya tingkat mungkin ya, atau banyak hal lah ya. Itu kadang kena suruhan terus disuruh. Yang merasa kecil atau apa, misalnya mauan sekolahnya jadi disuruh-suruh. Jadi pernahkah itu terjadi? Pernahkah itu kamu mengalami gitu ya? Terus 5, barangkali dipinjam barang kalian dipinjam tapi tidak dikembalikan kayak tadi. 6, kalian tidak diajak bermain bersama, gambar bola kayak di budaya di kotak diamankan. Maksudnya itu kamu nggak diajak lah ya, nggak diajak main. Terus 7, rahasia yang kalian percayakan disebarkan ke teman-teman. Rahasia tapi kok malah ngomongnya sih kemudian tentunya yang sudah dikasih amanat rahasia malah beber, malah ngomong ini itu nah ini kan ini jadi nggak jelas ya, berarti orang itu tidak amanah. Pernah nggak itu terjadi? Terus 8, kalian tidak diajak berbicara oleh teman-teman kalian, oleh teman-teman sekelompok kalian. Jadi dikucilkan, didiamin ya, didiamkan saja. Dan diajak ngobrol, dicuekin. Nah, ketiga, 9, kalian dipaksa berbohong. Itu ada tanda X dan tanda cek. X mungkin tutup mulut ya, atau tidak melaksanakan. Kan ada 2 kemungkinan kan, kalau dipaksa untuk berbohong. Artinya ini berbicara ya, biasanya ya, yakin berbicara antara mau atau tidak. Nah, kalau tidak mau, berarti sila. Maksudnya seperti itu kalau itu. Terus kalau mau dia checklist ngomong sih, kamu ngomongnya ini ya, tidak kawan. Nah itu kan namanya disuruh untuk berbohong. Nah itu ada 9 gambar, pilih salah satu saja, silakan diuraikan, diceritakan menurut pengalaman kamu ya, yang pernah kamu rasakan. Silakan. Tidak lama. Terserah kalian ya, terserah kalian. Lanjut lagi, coba. Mohon tenang sebentar. Ini sudah semua ya. Sudah. Boleh Pak Guru baca satu aja ya. Nggak tahu ini punya siapa kan, begini kan? Nah ini begini. Saya pernah barang saya dipinjam sama teman saya dan barang itu hilang. Saya marah karena barang yang saya punya hilang karena teman-teman saya ya, teman-teman saya itu pernah terjadi. Jadi pernah dipinjam tapi tidak diulang dengan alasan hilang. Nah, coba diperhatiin sebentar. Ini perasaan tahunya siapa tadi. Nah, kalau pernah itu terjadi seperti itu, yang merasa pinjam ini ya, supaya jadi perhatian kita semua ya, supaya jadi perhatian kita semua. Kalau kita pinjam, seharusnya kita wajib bertanggung jawab, harus tanggung jawab. Ya, kalau hilang bagaimana? Ya kita tanggung jawab, kita harus menggantinya. Kalau itu hilang, berarti kita harus besok beli, kita kembalikan lagi. Itu namanya bertanggung jawab. Gitu ya. Ya, jangan
Sebelum mau minta sudah. Ya, kalau mau minta nggak enak ya kan? Ya, apalagi kalau mau nangis, kan mau ya. Padahal sebenarnya nggak terima kan? Nah, jadi perbuatan itu tidak baik. Oke, untuk lanjut. Coba Pak Guru minta nih. Waktu sebentar. Silakan siapkan tangannya. Dengarkan tulisannya. Des, sudah siap? Pak Guru minta kalian bertepuk tangan 3 kali. Nanti kita sama-sama ya. Permainan tepuk. Tepuk fokus bisa? Dicoba. Tepuk fokus. Ini loh harus fokus kita belajarnya ya. Sekali lagi, tepuk fokus. Kita mulai. Hari ini materinya bahasa Indonesia. Di situ bab 8, bab terakhir yang bertemakan bergerak bersama ya, di modul 8 gitu. Kemarin sudah selesai modul 7. Sekarang kita ke modul terakhir 8 karena sebentar lagi akan mendekati semester ke-6 ya, atau tes matematik genap akhir ya. Jadi di sini judulnya adalah namanya bergerak bersama. Nanti Pak Guru kasih wacana, kasih cerita di sini ya. Di sini sudah Pak Guru tuliskan. Tugas kalian adalah membaca cerita. Di wacana ini nanti kita diminta untuk memahami kata-kata yang mengandung atau yang terdapat kalimat awalan ter. Oke. Jadi nanti yang di situ ada awalan ter, kalian tandai, garis bawahi. Kemudian di belakangnya ada pengertiannya, ada makna-maknanya dari kalimat-kalimat yang terdapat kata atau awalan ter tadi ya. Oke, nanti dikumpulkan di kertas ya, kalimat yang awalan ter tadi yang ketemu di cerita itu, kemudian dimaknai karena sudah ada pengertiannya di belakang nanti ya. Terus selain itu ada pertanyaan juga, 5 pertanyaan setelah selesai membaca cerita. Jadi ceritanya itu yang jelas harus pertama kita pahami itu apa sih cerita itu. Terus tahu siapa tokoh-tokoh pelakunya. Oke, menceritakan apa cerita itu, isinya apa? Paham ya? Paham ya? Buka juga. Baik, ya sudah menerima semua ya? Sudah menerima semua ini cerita itu? Ya. Sekarang dikasih waktu untuk membaca, konsentrasi, dipahami dari cerita itu, dan kerjakan tugas yang ada di sampingnya, di belakangnya. Ya.
Garis-garis supaya enak nanti. Isinya di lembar kertas, buku kita satu lembar kosong. Ya. Kira-kira perbuatan Bobby ini baik apa tidak itu? Tidak buruk. Jadi bagaimana perasaan kita kalau kita itu sebagai sitikan yang dibully tadi? Rasanya bagaimana coba? Paham ya? Dan cerita tadi itu untuk kalian tugasnya adalah pertama melumpuhkan kata-kata yang memiliki alasan pada tadi. Kemudian tentukan maknanya pada kata-kata yang sudah tadi yang ini ya dari kerjakan ya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan yang kedua adalah saya membaca itu yang mana yang ada di soal. Yang pertama adalah apa masalah yang dihadapi oleh apa masalahnya? Dibully.
Berarti perbuatan itu tidak baik. Jangan diulangi lagi. Baik. Nomor 3, bagaimana Bobi sikapi masalah dia lagi diam dan mengaku merasa bersalah dan tidak akan mengulangi. Untuk pertemuan hari ini bahasa Indonesia tentang bergerak, apa itu tadi? Bergerak ya, bergerak bersama. Selesai. Besok kita lanjutkan ke materi tentang perumusan. Bapak cukupkan ya pertemuan hari ini. Dan sekali lagi, yuk kita segera mendoakan teman yang telah sakit semoga cepat sembuh dan besok bisa kembali mengikuti pelajaran biasa. Siap berdoa, keren. Yo, siap-siap berdoa. Ya, mulai. Baik, sudah pertolongannya selesai. Bapak ini tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.